masuk ya, cuma saya suruh nyoba aja. Cuma memang kita belum masuk di teori ya ini ya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Untuk konvolusi sinyal diskrit, sebenarnya konvolusi sinyal diskrit dengan konvolusi sinyal continuous prosesnya sama gitu ya. Ada apa namanya, ada flip gitu ya, sinyal yang kedua itu kemudian digeser-geser terus diproses gitu ya. Cuma bedanya kalau diskrit itu kita pakai ini sigma gitu ya. Nah. Jadi pakai sigma, jadi X konvolusi V gitu ya. Itu nanti rumusnya adalah bukan integral ya, tapi sigma di sini ya. Atau sum gitu ya. Nah, itu dari T sama dengan min tidak berhingga sampai positif tidak berhingga, ini masih umum gitu ya. Kemudian X daripada T ya, konvolusi atau jadi berarti dikalikan dengan Vn min ini bukan T ya, I gitu ya. XI kali Vn min I gitu ya. Ya. Nah, jadi pemahaman ini sebenarnya sama saja ya. Jadi Anda harus melakukan ada proses pembalikan gitu ya di sinyal kedua ini. Nah, V ini kan sinyal kedua, X sinyal pertama, P sinyal kedua. Jadi apa yang dilakukan? Jadi tentunya Anda harus melakukan inverse-nya dulu ya. Kan ada minus di sini ya, V minus I gitu ya. Kemudian nanti digeser terus dikalikan antara X dengan V gitu ya. Dan ini tergantung daripada batas bawah sama batas atas gitu ya. Nah, memang agak rumit sedikit ya kalau di theoretical-nya itu. Tapi kalau kamu mempergunakan software ya, nah ini lebih mudah ya melakukan. Cuma harus tahu ininya dulu prinsipnya ya. Nah, seperti di sini ya, ini ada contoh soal di sini ya. Jadi ini sebenarnya contoh soal ya. Jadi ini ada sinyal diskrit, sinyal X gitu ya. Pada saat N sama dengan yang pertama ya, ini N gitu ya. Ini magnitudonya jadi XI gitu ya di sini. Nah, ini kan soalnya 1, 2, 3. Jadi amplitudonya yang pertama itu 1 ya, untuk N sama dengan 1 misalkan ya. Kebetulan ini sama ya. Untuk N sama dengan 2 ya, amplitudonya 2. Nah, ini sebesar ini 2. Untuk N sama dengan 3 itu amplitudonya 3. Nah, ini ya. Jadi kalau saya gambarkan sinyal pertama XI-nya itu ya seperti ini. Memang agak berbeda ya, ini variabel I ya. Biasanya kan kita pakai N ya. Jadi kalau pakai I di sini ya ini bukan N ya, jadi I berarti ya. Biar sama. Sama aja sih maksudnya gitu ya. Nah, karena di sini adalah XI gitu ya. Jadi pada saat I sama dengan yang ke-1 ya, amplitudonya 1 volt gitu. I sama dengan 2 ya, amplitudonya 2 volt. Ini kebetulan antara amplitudo dengan waktu ke I ya, atau sampel ke I itu kebetulan sama nilainya, sehingga ini membuat confuse juga ya. Tapi saya jelaskan di sini mudah-mudahan tidak membingungkan ya.
Jadi pada sampel pertama itu 1 volt, sampel kedua 2 volt gitu ya, sampel ketiga 3 volt. Nah kemudian yang V sekarang ya. Jadi kalau V saya buat di bawahnya misalkan ya. Pada saat sampel yang pertama tuh amplitudenya 2 gitu ya. Misalkan ini untuk amplitude 2. Sampel berikutnya ya untuk N sama untuk I yang kedua adalah amplitudenya 1. Untuk sampel yang ketiga sama 3. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Nah, karena tadi ada proses ini apa namanya saya bilang itu sinyal kedua itu kan selalu di flip gitu ya, di inverse lah gitu ya, atau dicerminkan. Nah, kamu juga melakukan hal yang sama. Jadi ini dibawa ke sini gitu loh. Nah, dibawa ke sini. Jadi kan kalau ini adalah kalau ini adalah 2, 1, 3, begitu dibalik kan menjadi apa? 3, 1, 2 kan begitu ya urutannya. Karena dia dicerminkan gitu ya. Setelah itu baru digeser-geser gitu ya. Geser 1. Ya. Nah itu sebenarnya proses itu sudah ditampilkan di sini gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini untuk step pertama ya. Jadi kan kita tadi punya ini yang nilai amplitudenya adalah 1, 2, 3 kan gitu ya. Yang sinyal pertama. Sinyal kedua 2, 1, 3 gitu ya. Nah, karena di inverse ya, makanya ditulis di sini V minus I. Ya, yang apa namanya mula-mula 2, 1, 3. Sekali lagi ini amplitudo ya. Amplitudenya 2, amplitudo 1, amplitudo 3. Terus itu di inverse menjadikan kebalikannya dia 3, 1, 2 kan gitu ya. Nah ini. Nah pada awalnya seperti ini ya. Kemudian step berikutnya, nah ini yang digeser. Ya. Jadi 3, 1, 2 ini kamu geser ke kiri dulu. Ya. Gimana kalau misalkan keliru gesernya? Tidak apa-apa. Kalau misalkan kamu gesernya itu kebablasan gitu. Misalkan aja ya. 3, saya buat di sini Pak, gimana? Ya boleh saja. Cuma nanti diproses tidak ada hasil. Karena ini kan apa namanya dikalikan. Ya. Dikalikan dan dijumlah gitu ya. Nah berarti yang di sini kan 0 berarti. Ini 0. Nah ini kalau diproses, ini juga 0 kan. 0 kali 3, taruh di sini jawabannya 0. 0 kali 1, 0. Semua 0 kan. Nah ini nanti dijumlah gitu loh, ya. Dijumlah, ketemu hasil, karena ini 0 semua, ya jawabannya 0. Ya, berarti tidak ada hasil kan. Jadi kita tidak memulainya dari situ. Tapi memulainya digeser supaya ini ada interseksi gitu loh. 1 bit ada interseksi, tapi tadi kan contohnya agak menjorok ke sana gitu ya. Sehingga di sini kan 0 gitu ya. Nah, kalau posisi seperti ini ya, ini kan artinya ada interseksi di sini. Nah, ini. Jadi kalau ini dikalikan kan ada hasil gitu loh. Ya. Nah, ini berarti yang tidak ada bilangan ini pasti dianggap 0 di sini. Ini 0, ini 0 juga, ini 0. Kemudian setelah itu apa? Dikalikan ya, sinyal pertama dengan sinyal kedua. Ini 0 kali 3, 0 gitu ya. 0 kali 1, 0. 1 kali 2, 2. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Selesai. Setelah itu ya, dijumlah. Ya, kan tadi makanya ada sigma gitu tadi ya, rumusnya itu. Di dalam sigma itu ada perkalian kan gitu ya. X kali V kan gitu.
Makanya di sini ada product and sum gitu ya. Jadi produk kamu kalikan dulu. Nah, setelah itu dijumlah ya. Jadi hasil dari perkaliannya itu dijumlah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2 ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Geser lagi satu langkah ke kanan gitu ya. Nah, makanya tadi kan posisi 2 di sini, geser lagi ke sana. Akhirnya sekarang interseksinya itu ada 2 kan gitu ya. Apa? 1 dan 2 di sini. Ya tinggal dikalikan aja. Maka tadi. Nah, ini kan berarti ini 0 di sini ya karena tidak ada bilangannya ya. Ini juga 0. Nah, 0 kali 3 0. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 0 0. Kemudian dijumlah ya. 0 tambah 1 tambah 4 tambah 0 sama dengan 5 ya. Ketemu. Step berikutnya maju satu langkah lagi. Seret. Nah, ini posisinya di sini. Nah, ini interseksi semua. Jadi ada nilai semua gitu ya. 1 kali 3 3, 2 kali 1 2, 3 kali 2 6. Kalau dijumlah menjadi 11. Oke ya. 11. Kemudian maju lagi ya. Nah, maju lagi ke kanan. Nah, posisinya seperti ini sekarang. Berarti di sini ada 0 kan gitu ya. Di sini juga ada 0. Kalikan lagi ya. 1 kali 0 0. 2 kali 3 6. 3 kali 1 3. 0 kali 2 0. Jumlah menjadi 9. Ada lagi. Nah, berikutnya nih, kapan kita terakhir selesai melakukan step ini, melangkah ini? Kapan? Ya terus saja sampai nanti dia tidak ada interseksi gitu loh. Nah, tadi kan terakhir di sini ya. Nah, kita coba lagi geser lagi satu langkah gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan 0 ya. Ini 0. Ini juga 0 di sini. 1 kali 0 0, 2 kali 0 0, 3 kali 3 9. Ini juga 0, kalau jumlah 9. Geser lagi. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kalau sudah posisi seperti ini artinya apa? Ini kan tidak ada interseksi ya. Ini 0 0 0, ini 0 0 0. Ya, ini kali ini 0, ini kali ini 0, ini kali ini 0. Nah, berarti kamu udah berakhir ya. Pekerjaanmu berakhir geser-geser itu gitu kan. Karena sudah 0. Sehingga ini bisa dirisum hasilnya. Tadi hasil yang pertama 2, 5 kan gitu ya. 11, 9. Nah, ini dijawab di sini. 9-nya 2 kali ya. Ini 11 ini. Aduh, keliru. 11 ini. Ya. Nah, ini kalau digambarkan ya itu seperti ini dia. Jadi ini sinyal pertama tadi kan amplitudonya 1, kemudian 2, 3 kan gitu ya. Nah, ini sinyal pertama. Sinyal kedua 213 ya tadi ya. Nah, amplitudenya 2. Kemudian amplitudo berikutnya 1, amplitudo berikutnya 3. Nah, ini sinyal ini dikonvolusikan dengan sinyal kedua, akhirnya ketemu sinyal yang di bawahnya ini. Ya, ketemunya tadi 2, kemudian 5, 11 gitu ya. 9 9. Udah sampai di situ. Nah, ini yang di bawah ya. Ya, ini amplitudenya 2, terus amplitudenya ini 5, amplitudenya 11, yang berikutnya 9 2 kali muncul ya, 9.
Nah, sama ini. Udah selesai. Sehingga jawabannya ini. Ya, kalau kamu ingin lihat gambarnya, itu jawabannya ini. Ya, jadi prinsipnya itu. Memang nanti kalau kita pas masuk teori agak rumit memang ya, karena kita harus menghitung ya dengan apa namanya, beberapa ada rumus-rumus ya yang saudara pakai nanti kita bahas lebih detail ya di teori. Kalau praktikum saya kira cukup penjelasan tadi itu udah ada gambaran gitu ya. Karena kamu tidak membuat program dari nol gitu ya, dari tidak ada ya, bagaimana diinvest dulu dan seterusnya itu ya. Nah itu nanti pakai ini apa namanya itu CUNV itu ya. Taruh mana ini? Nah ini ya. Fungsinya itu CUNV, functionnya ya, atau library-nya. CUNV artinya konvolusi gitu ya. Oke, ya ini diurut aja. Nomor 1, konvolusi 2 sinyal unit. Nah, jadi kamu apa namanya mengkonvolusikan dua-duanya itu unit step gitu ya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Nah, ini mengenerate ini dulu ya, step pakai codingnya ini. Kemudian step yang kedua, ini step yang kedua. Kemudian, nah ini yang konvolusinya. Jadi digambar, ya pakai subplot ya. Jadi gambar yang ketiga gitu ya, itu hasil konvolusi daripada step 1 dan step 2 tadi itu gitu. Nah kemudian ada apa namanya mengulangi ya langkah itu untuk properties L dan P yang berbeda. Nah, silakan diikuti ini. Bisa 12, bisa 15 ataupun 12 ya. Dan P juga begitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya konvolusi 2 sinyal sekuen konstan. Jadi ini membangkitkan sinyalnya dulu ya. Kemudian sama ya konvolusi. Nah, munculnya seperti ini. Kemudian konvolusi 2 sinyal sinus sekarang ya. Sinyal sinus nomor 1 ini input ya. Kemudian sinyal sinus kedua. Kemudian konvolusinya ini ya. Jadi kalau pakai program enak, tinggal panggil CUNV, udah dia mau apa namanya invest gitu ya, udah di dalam function daripada CUNV itu sudah dilakukan gitu ya, geser kemudian mengalihkan terus menjumlah ya. Nah itu dia udah ada di sini. Oke, ini yang sinus pertama ya, kelihatan ya sinusnya ya. Kemudian ini sinusnya yang kedua. Kemudian hasil konvolusinya ini. Oke, saya kira itu. Ada yang ditanyakan dulu, mahasiswa? Kalau enggak, silakan dicoba di komputernya masing-masing. Dan saya anggap percobaan ini harus selesai hari ini dan sebagai laporan resmi minggu depan harus sudah terkumpul ya. Oke, saya kira itu. Silakan dicoba di komputer masing-masing.